Betul sekali ya. Oke, alhamdulillah sudah 21 peserta yang masuk. Ustazah mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KBMD SD Anak Saleh. Jauh di mata, Jauh di mata, dekat di hati. Oke, anak-anak, untuk mengawali hari ini, Ustazah Retno tadi sudah memutarkan sebuah lagu ya, yang ternyata kalian sudah familiar dengan lagu tersebut ya. Dan lagu itu juga berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan bermain game ya. Nanti Ustazah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di game tersebut ya. Dan sebelumnya kalian harus menyimak penjelasan dari Ustazah dengan baik ya, agar kalian bisa menjawab soalnya dan memenangkan tim kalian ya. Nah, sembari mendengarkan penjelasan dari Ustazah, yang punya buku silakan boleh membuka bukunya halaman 132. Buku PAIBP ya. Buku paket PAIBP halaman 100. Ya, sudah dibuka semua? Dan Oke, nah bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mulai ya penjelasannya ya. Oke. lihat. Semuanya memperhatikan ya, supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya. Dan tim kalian bisa menang. What? Oke, Ustazah mulai ya. Nah, bismillah, ini adalah materi kita yang terakhir sayang di semester 2 ini, di tema 5 ini. Nah, semester depan kalian sudah kelas 4 ya. Jadi tetap semangat. Halaman berapa? Halaman 132, Nak. Oke, Ustazah mohon izin untuk menjelaskan dulu ya. Iya, tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, sayang, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir di dunia ini ya, yang terakhir. Nah, yang diturunkan untuk berdakwah kepada umatnya. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad ini mengalami banyak cobaan sayang ya, karena memang seorang Rasul itu dipersiapkan benar-benar orang yang spesial ya, tidak bisa orang biasa seperti kita itu mengalami cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad sudah mendapat cobaan yang begitu berat. Salah satunya adalah tadi, seperti di lagu. Saat Nabi Muhammad berada di kandungan ibunya, masih usia 2 bulan, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya meninggal dunia. Nah, setelah itu, Nabi Muhammad SAW ditinggal lagi oleh ibunya pada saat usia 6 tahun. Dan sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi seorang anak yatim piatu. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ada juga yang bercerita Ustazah diasuh oleh kakeknya. Iya, ya, jadi bergantian. Ada yang suatu ketika diasuh oleh pamannya, ada juga yang suatu ketika diasuh oleh kakeknya. Seperti itu. Nah, sayang, banyak sekali sifat-sifat Nabi Muhammad waktu kecil ini yang sangat terpuji ya. Ketika Nabi Muhammad seusia kalian itu beliau sudah luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita teladani dari beliau. Nabi Muhammad ini lahir di mana sayang? Di kota? Ada yang tahu? Kota Mekah atau Madinah? Iya, betul. Madinah. Di kota Mekah ya sayang ya. Nah, di masa itu penduduk kota Mekah itu dalam masa kebodohan ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini tadi ya yang
terawat oleh Abu Thalib. Nah, lahir di kota Mekah. Nah, pada saat itu masyarakat kota Mekah itu tidak memiliki pegangan hidup dan juga dalam masa kebodohan. Nah, setelah itu tidak lama kemudian lahirlah Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad ketika lahir, beliau sudah yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, ayahnya bernama Abdullah. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kalau dikonversikan ke tahun Masehi itu pada tanggal 20 April 571 Masehi. Waduh, sekarang saja sudah tahun 2021 Masehi ya, Masya Allah. Nama ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah nama kakeknya dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Nah, pada saat Nabi Muhammad lahir, kenapa dinamakan tahun gajah? Nah, karena pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha. Abraha ini adalah gubernur kerajaan Nasrani Abinisia. Dengan memakai kendaraan gajah, mereka bermaksud dan bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, tapi sebelum cita-cita mereka tercapai, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka terlebih dahulu dengan cara membawa segerombolan burung yang membawa batuan panas. Nah, oleh karena itu, orang Arab pada saat itu menamakan tahun itu adalah tahun gajah. Kenapa Ustazah pasukan gajah kok ingin menghancurkan Ka'bah? Iya sayang, karena pada saat itu agama Islam belum sepopuler saat ini ya, belum banyak pengikutnya. Nah, jadi banyak orang yang tidak suka dengan ajaran baru ini ya, karena bahkan mereka menentang karena ini adalah sesuatu yang baru. Ini jangan-jangan bohong ini ya, udah kita hancurkan saja seperti itu. Nah, ketika tahun gajah ini, oke, ini ya gambarannya ya sayang ya. Nah, waktu itu gajah yang besar-besar seperti itu langsung ambruk seketika ya, ketika terkena batuan panas dari surga, dari ini ya, yang dibawa oleh burung-burung ini ya. Nah, setelah kejadian itu, Nabi Muhammad sudah menjadi kebiasaan sayang di sana. Ketika orang Arab itu melahirkan dan mempunyai anak, biasanya terutama para bangsawan ya, mereka menitipkan dan menyusukan anaknya kepada wanita Badiyah. Nah, wanita Badiyah ini adalah wanita yang tinggal di dusun di padang pasir. Nah, supaya bayinya itu bisa menikmati udara yang segar dan juga bisa berbicara dengan bahasa yang fasih dan murni. Nah, ibarat kalau di sini seperti di daerah Batu sini sayang ya. Siapa yang pernah ke Batu atau rumahnya di Batu? Oke, ya banyak ya. Batu itu gimana sayang? Aku pernah ke Batu, Bu. Iya, sejuk ya udaranya ya. Nah, Ya, semacam Dingin banget. dingin dan ini segar seperti itu ya. Nah, sama Kalau nggak ketika bawa selimut kedinginan. iya sayang. Nah, begitu pula dengan Nabi Muhammad ketika itu ya. Beliau dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Nah, tempatnya itu tidak jauh dari kota Mekah. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia sekitar 5 tahun. Nah, dalam usia sekecil itu Nabi Muhammad SAW sudah mengalami ujian yang sangat berat, ya. Tetapi beliau tetap tabah dan sabar. Nah, apa saja ujiannya? Ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya. Kemudian usia 6 tahun ibunya. Nah, coba kalau kita dalam usia segitu, pasti kita sangat sedih sekali ya sayang ya. Nah, walaupun demikian, beliau adalah anak yang hebat, ya, memiliki kelebihan yang sangat banyak dibandingkan anak-anak yang lain. Nah, beliau ini sejak kecilnya adalah seseorang yang sopan, santun, jujur, sabar, bersemangat,
berani, terutama dalam membela dan menegakkan kebenaran. Ada yang seperti itu di sini? Insya Allah semua anak-anak ustadzah, semuanya sopan, santun, bersemangat, semuanya bersemangat untuk meneladani sifat Rasul ya. Nah, ini ada beberapa perilaku terpuji Nabi Muhammad dan peneladanannya. Bagaimana cara meneladaninya? Sidik, sidik itu artinya apa? Benar. Ya, jadi beliau itu selalu menyampaikan kebenaran. Tablik itu menyampaikan. Fakonah itu kecerdasan. Amanah itu dapat dipercaya. Kerja keras, sabar, pemaaf, rendah hati, teguh pendirian, dan tawakal. Ya. Nah, bagaimana Ustazah cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini beberapa caranya ya. Pertama, kita bisa berucap dan bertindak itu sesuai dengan fakta. Jadi tidak boleh bohong ya, menyebar kabar hoax. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian berusaha sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Setiap pembelajaran KBM daring, semangat ya. Datang paling pagi, sholat subuh dulu, sholat duha dulu. Nah, itu berusaha dengan sungguh-sungguh itu namanya ya. Dan menyampaikan ilmu dan kabar baik. Jadi, jika kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang baik, lebih baik kita diam ya, karena ada banyak pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, ucapan kita adalah doa dan lain-lain ya. Dan selanjutnya adalah mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Sayang supaya kita tetap terjaga untuk berbuat hal-hal yang baik, alangkah baiknya kita juga senantiasa mengajak orang ya, mengajak orang lain. Berpikir sebelum bertindak. Nah, ini kira-kira bagus nggak ya? Ini kira-kira perbuatan yang baik atau yang buruk ya? Jadi kita pikirkan dulu. Saling menasehati, menepati janji, mudah memaafkan atau meminta maaf, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia beberapa cara kita untuk meneladani sifat dan perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW dalam keseharian. Oke, anak-anak, dari penjelasan Ustadzah ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Oke, paham tuh? Oke. Alhamdulillah. Oke, baik. Semuanya sudah siap untuk mengikuti games permainannya? Siap. Oke, kalau begitu Ustazah akan bagi kalian menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Wah, ini Mas Faruk kok berubah jadi perempuan ya? Adik Filza ternyata. Mana Mas Faruknya? Ya, ayo Faruk. Sit down Faruk. Nanti Faruk nggak kebagian kelompok loh. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silakan dicatat dan diperhatikan baik-baik ya. Kelompok 1 ini terdiri dari kelompok 1 ini ada 25 berarti kira-kira masing-masing 6 ya. Oke. Kelompok 1 ada Mas Alif. Mas Alif kelompok 1 ya. Kelompok 2 Mas Zian. Oke, kelompok 3 Mbak Audrey. Kelompok 4 Faruk. Kelompok 1 Kuinza. Kelompok 1. Mas Faruk kelompok 4 ya. 1. Sama saja Mas Faruk. Mas Kuinza sampai. Mbak Kuinza kelompok 1. Mbak Levin kelompok 2. Mbak Gwen kelompok 3. Mbak Lana kelompok 4. Maaf. Mas Atar kelompok 1 ya Mas Atar. Ingat Mas Atar kelompok 1. Mbak Haura. Bentar. Mbak Haura kelompok Mbak Haura kelompok 4 ya. Mbak Nabila. Mbak Nabila kelompok
kelompok 4 Mbak Nabila ya. Mbak Haura dan Mbak Nabila kelompok 4. Lalu Mbak Laura kelompok 2. Mas Salman kelompok 3. Mas Bara kelompok 1. Mas Bara ya. Mbak Ara kelompok 2. Kamu kelompok berapa? Mas Dian kelompok 2. Oke, Mbak Ara kelompok 2. Mbak Eca kelompok 3. Kemudian Mbak Keisha kelompok 1, 2, 3. Mbak Keisha juga kelompok 3. Mas Azam kelompok 1. Mbak Elisha kelompok 4. Mas Danis kelompok 2. Mas Raffi kelompok Mas Raffi kelompok 1 ya, Mas Raffi ya. No. Mas Agam kelompok 2. Mas Carlo kelompok 3 ya. Oke, ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, pas sudah semua ya. Oke, Mas Carlo kelompok 3 ya, Mas Carlo. Saya ini siapa? Mas Danis ya? Mas Danis kelompok 2. Mas Danis ya. Oke, diingat-ingat kelompoknya ya. Sudah dicatat, kok perlu dicatat juga ya. Siapa aja tadi? Mas Atar. Mas Atar itu kelompok berapa tadi? Oh, kelompok 1 Mas Atar ya. Kelompok 1 itu ada Alif, Quinza, Atar, Bara, Azam, dan Raffi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? No. No. Sudah siap untuk melakukan games? No. Oke. No. Siapa yang no tadi? Mas Bara ya. Oke, Mas Agam, HP-nya bisa ditaruh saya. Ustazah pusing lihat Mas Agam gini-gini ya. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebentar, Ustazah buka dulu. Oke, kita mulai games-nya. Sudah terlihat ya semuanya ya. Oke. Tadi sudah Ustazah bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Dan sekarang kita akan mulai dari kelompok 1. Dari Mas Alif. Mas Alif silakan pilih nomor berapa. Ini cara mainnya begini ya sayang ya. Ini ada 24 pertanyaan. Nah ini akan dijawab oleh 4 kelompok secara bergantian. Nah nanti di antara 24 ini juga ada zong dan hadiah bonusnya ya. Jadi menarik. jadi kalian harus hati-hati dalam memilihnya ya. Ya, tapi jangan khawatir ya nanti ya ketika ini. Oke. Kok jadi mood. Oke, Mas Alif pilih nomor berapa Mas Alif? 18. 18. Oke, kita buka ya nomor 18. Oke, silakan dijawab Mas Alif. Yang kelompok lain enggak boleh bantu ya. Nanti kalau kalian membantu jadi kelompok 1 nilainya lebih banyak. Oke, silakan dijawab Mas Alif. Banyak sekali sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil. Beberapa di antaranya adalah apa Mas Alif? Rendah hati. Mas Faruk. Oke, apalagi Mas Alif? Sabar, lalu? Tablik, oke, terlalu? Satu lagi. Apa Mas Alif? Sidik, oke. Kita cek ya jawabannya ya.
mandiri, giat bekerja, percaya diri, dan jujur ya. Tapi tadi yang disebutkan Mas Alif juga betul ya. Yang tablik sidik itu ketika sudah dewasa ya sayang ya. Nah ini ketika masa kecil ini beliau adalah seorang yang mandiri, giat bekerja, percaya diri, dan jujur. Oke, kita beri poin untuk kelompok 1. Selamat. Sekarang lanjut ke kelompok 2 ya. Mas Zian, pilih nomor berapa Mas Zian? Langsung 30. Pilih nomor berapa Mas Zian? 20. 20? Oke. Silakan dijawab Mas Zian. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal pada tanggal 20 April 20 April Oke, 20 April ya. Kita cek jawabannya. Iya, betul ya. 20 April itu setara dengan atau jika dikonversikan ke tahun Hijriah adalah 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Oke, poin untuk kelompok 2. Kelompok 3 sekarang, Mbak Audrey. Mbak Audrey pilih nomor berapa Mbak Audrey? Halo, ya. Pilih nomor 9. 9. Apakah di nomor 9? Oke, dijawab ya Mbak Audrey. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, beliau menjadi anak titik-titik karena ayahnya sudah meninggal dunia. Anak apa Mbak Audrey? Jawabannya? Itu lihat buku apa? Boleh. Tapi kita beri waktu ya. Oh. Disebut dengan apa? Anak yang sudah tidak memiliki ayah itu disebut dengan apa? Tadi sudah saya sebutkan waktu menjelaskan. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Apa Mbak Audrey jawabannya? Menyerah? Oke, ya. Teneng, anak yatim ya. Berarti kalau salah berarti Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kelompok 4 yaitu Mas Faruk. Oke, silakan pilih Mas Faruk. Nomor berapa Mas Faruk? 1. Nomor 1 ya. Oke. Kita lihat nomor 1. Wow, congratulations Faruk. Kamu memenangkan 4 poin tanpa harus menjawab soal ya. Ini dia. Wah, yang memenangkan hadiah pertama ini kelompok 4 ya. Keren. Oke. Nabila kok ngasih tahu jawaban yang tadi? Oh, enggak, itu tadi Mbak Nabila ngasih taunya ketika sudah apa namanya? Sudah selesai ya Mas Bara ya. Oke. Sekarang kembali lagi ke kelompok 1, Mbak Quinza. Mbak Quinza memilih nomor berapa? No. Mbak Quinza. 10. Kita lihat di nomor 10 ada apa? Oke, silakan dijawab Mbak Nabila. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama apa ya? Oke, kita. Oke. Ustazah. Ya, Mas Atar. Oke, Aminah jawabannya ya. Kenapa Mas Atar? Sebentar ada yang mau bertanya. Kenapa Mas Atar? Misalkan Quinza kan mau jawab, tapi Ya. tim kelompoknya yang lain itu boleh bantu apa cuman dirinya sendiri? Oh, kelompok lain tidak boleh bantu ya. Nanti kalau kelompok lain bantu, skornya jadi bertambah kelompoknya Mbak Quinza ya. Jadi yang boleh menjawab hanya yang ditunjuk, oke? Oke, jawabannya Aminah. Apakah benar? Kita cek ya. Aminah, betul. Congratulations untuk kelompok 1 mendapatkan tambahan poin ya.
Lanjut kelompok 2, Mbak Levin. Silakan pilih nomor berapa, Mbak Levin? Nomor 16. 16. Oke, kita lihat ada apa. Oke, silakan dijawab, Mbak Levin. Sifat terpuji Nabi Muhammad SAW harus titik-titik oleh kita sebagai umat beliau. Harus diapakan ya? Sifat terpuji Nabi Muhammad SAW harus titik-titik oleh kita sebagai umat beliau. Harus diapakan? Kira-kira. Oke. Harus baik. Harus baik. Kita harus baik terhadap sifat terpuji Nabi Muhammad. Kata kerja sayang ya, kata kerja bukan kata benda. Ayo. Masa harus dibaikin gitu. Gimana ya maksudnya ya? Hitung mundur, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa jawabannya Mbak Levin? Oh, nggak tahu. Oke, ya, kita cek jawabannya. Diteladani. Ya, oke. Berarti, Oke, it's okay. Next, kelompok 3, Mbak Gwen. Pilih nomor berapa, Mbak Gwen? 6. Kita lihat nomor 6 ya. Oke, saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau mendapatkan cobaan lagi, yaitu apa tadi cobaannya Nabi Muhammad? Kelompok lain? Apa Mbak Gwen? Apa Mbak Gwen? Lebih kencang saya, Ustaz tidak mendengar. Ayahnya meninggal. Seketika berusia 6 tahun? Siapa yang meninggal ketika usia 6 tahun? Ibunya. Siapa? Ibunya. Ibunya. Oke, kita cek ya. Iya, betul. Ibunya meninggal dunia. Poin untuk kelompok 3. Good. Lanjut kelompok 4 sekarang, Mbak Lana. Mbak Lana, silakan pilih nomor berapa, Mbak Lana? Please, jangan please. Jangan aku. Kelompok 4. Nomor 3 ya? Nomor 3? Oh, 6. Oke, sebentar. Ini ada yang mau masuk, Mas Agam. Nomor berapa, Mbak Lana? 3. Nomor 3, oke. Nomor 3, kita buka nomor 3 ya. Teng-teng. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena apa? Apa, Mbak Lana? Ada sekelompok gajah yang menyerang kota Mekah. Oke, kita cek jawabannya apakah benar. Betul. Pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerang kota Mekah. Poin untuk kelompok 4. Good job. Ya. Lanjut kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada Mas Atar. Mas Atar pilih nomor berapa, Mas Atar? Nomor 2. Nomor 2. Oke, kita lihat nomor 2 ada apa ya. Nah, ini dia. Sebelum cita-cita pasukan gajah tercapai, mereka terlebih dahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa, Mas Atar? Batu panas. Ya, batu panas dibawa oleh burung-burung. Oke, batu panas dibawa oleh burung-burung. Kita cek jawabannya. Oke, betul ya. Mengutus segerombolan burung yang membawa batuan panas. 1 poin lagi untuk kelompok 1. Langsung 10. Oke. Sekarang kelompok 2, Mbak Laura. Silakan Mbak Laura, pilih nomor berapa Mbak Laura?
Nomor 5. Nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dijawab Mbak Laura. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Abdullah. Apakah betul jawabannya Abdullah? Kita cek. Yes. Betul. Poin untuk kelompok 2 ya. Good job. Lanjut kelompok 3, Mas Salman. Nah, mana ini Mas Salman ya? Mas Salman pilih nomor berapa Mas Salman? Ya. Pilih nomor berapa sayang Mas Salman? 8. 8. Oke, kita lihat ya. Ada 8, ada pertanyaan apa? Oke. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, kondisi penduduk Mekah saat itu dalam masa apa, Nak? Bagaimana kondisinya penduduk Mekah saat itu? Masa kebodohan. Oke, masa kebodohan. Kita cek ya. Betul, masa kebodohan dan tidak memiliki pegangan hidup. Oke, poin untuk kelompok 3. Hebat. Good job. Oke, lanjut kelompok 4 ya, Mbak Haura. Mbak Haura pilih nomor berapa Mbak Haura? Kelompok 1. 4. 4. Kita cek nomor 4. Oke. No. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Mekah. Kita cek ya. Betul. Selamat untuk kelompok 4. Congratulations. Ya. Good job. Lanjut sekarang kelompok 1 lagi. Mas Bara. Mas Bara pilih nomor berapa Mas Bara? 7. 7. Oke. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah mendapat cobaan yang begitu berat. Salah satunya adalah ayahnya sejak beliau sebelum lahir. Apa Mas Bara jawabannya? Ayahnya sudah meninggal. Oke, sudah meninggal. Kita cek jawabannya. Betul sekali. Yes, sir. Poin untuk kelompok 1 ya. Good job. Oke, lanjut kelompok 2, Mbak Ara. Mbak Ara, pilih nomor berapa, Mbak Ara? Nomor berapa, Mbak Ara? 14? 15? Iya. Iya, sayang. Suaranya agak kencang, sayang. 15 ya? Oke, 15. Pasukan gajah datang ke Mekah memiliki maksud dan tujuan untuk apa? Menghancurkan Mekah. Menghancurkan Ka'bah. Coba kita cek jawabannya ya. Oke, betul. Selamat untuk kelompok 2 mendapatkan tambahan poin ya. Oke, sekarang skornya sudah wow, sejauh ini kelompok 1 memimpin. Apakah kelompok yang lain bisa menyusul? Kita lihat saja. Oke, lanjut Mbak Eca. Mbak Eca, ada Mbak Eca? Oke, Mbak Eca pilih nomor berapa Mbak Eca? Halo Mbak Eca? Oke, sepertinya ini kamera dan mikrofonnya Mbak Eca mati. Coba Ustazah lempar ke kelompok selanjutnya ya. Ke peserta selanjutnya ya. Mbak Keisha. Mbak Keisha pilih nomor berapa Mbak Keisha? Nomor 11. Nomor 11. Kita lihat ya. Oke, Mbak Keisha silakan dijawab. Abrahah adalah gubernur kerajaan apa Mbak Keisha? Nasrani. Nasrani, kita cek jawabannya. Oke, betul ya. Sedikit Nasrani Abinisia. Oke, kucup Mbak Keisha, tambahan poin untuk kelompok 3 ya. Oke, sekarang kelompok 4 Mbak Nabila. Pilih nomor berapa Mbak Nabila? 12. Nomor 12? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, selamat. Tanpa harus menjawab pertanyaan ya, ini mendapatkan poin. Congratulations Mbak Nabila dari kelompok 4. Lumayan. Ya, lumayan. Poinnya seri. Iya, poinnya seri. Wah, semakin seru ini ya. Oke, kita sekarang ke kelompok 1. Mas Sultan Azam.
Mas Sultan Azam, pilih nomor berapa, Mas Sultan? Mas Sultan, ada Mas Sultan? Jangan Ya. dilempar, please. Jangan dilempar. Nomor berapa, Mas Azam? Mas Sultan Azam? 13. Berapa? 13? 13 ya, oke. Ya. Nggak apa-apa ya. It's okay. Ngek. Ini dapat song yang pertama ini ya. Plus 3 point ya. It's okay. Ya, it's okay. Nggak apa-apa. Kan poinnya kelompok satu sudah banyak ya. Oke, ya. Lanjut Mas Danis sekarang. Mas Danis silakan. Mas Danis. Saya. Nomor berapa? Nomor 24, Bu. 24. 24 ya, oke. Wah, alhamdulillah. Ini baru milih ya. Langsung dapat ini. Congratulations, you win 1 point. Ya, Start video. lanjut ini kelompok 3. Mas Carlo pilih nomor berapa, Mas Carlo? Dapat 1 poin tanpa jawab. Iya, enak banget ya. Ini keberuntungan, nggak apa-apa. Ya. Mas Carlo, ada Mas Carlo? Kok, Bu? Sini aku suapin juga. Mas Carlo ada? Oke, Mas Carlo. Kelompok ini nggak ada ya Mas Carlo ya? Tadi terlempar ya? Carlo, coba. Oh iya, oh ada. Mas Carlo pilih nomor berapa sayang? Namanya Bembuzo. Mas Carlo, where are you? Oke. Mas Carlo. Oh iya sayang, nggak apa-apa. Mas Carlo pilih nomor berapa? 23. 23, oke. Kita lihat nomor 23 ada apa ya? Wah, selamat Mas Carlo. You win 1 point ya. Sama seperti Mas Danis tadi. Oke. Sama. Ya, sama ya. Carlo, oke. 1 poin. Kelompok 3. Oke, lanjut. Kelompok 4, Mbak Elisha. Mbak Elisha pilih nomor 19. berapa? 19. Oh, 19. Baiklah. Kita lihat ya. 19. Sebentar. 19. Twing. Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tanggal berapa, Mbak Elisha? Yang Masehi ya. Tanggal berapa? Tanggal, Bu. Iya, tanggalnya. Yang Masehi. 20 apa? 20 April. Oke, 20 April kabar benar. Ya, benar. 20 April tahun 571. Congratulations untuk kelompok 4. Oke, ini selanjutnya kelompok 1 ya. Mas Raffi. Mas Raffi ada? Silakan Mas Raffi, pilih nomor berapa? 14. Nomor? 14. 14. Baiklah, nomor 14 ya. Kita lihat ada apa di nomor 14. Oke, silakan dijawab Mas Raffi. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang titik-titik di dunia ini. Ayo, Mas Raffi. Yang apa, Mas Raffi? Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang titik-titik di dunia ini.
Apa jawabannya Mas Raffi? Yang? Apa Mas Raffi jawabannya? Oke, apa jawabannya Mas Raffi? Apa Mas Raffi? Oke, kita hitung mundur ya. Silakan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar. Apa Mas Raffi? Jujur. Jujur ya, oke. Yang jujur di dunia ini, apakah benar? Teng dot, yang terakhir ya. Jujur juga benar sih, tapi yang di belakangnya di dunia ini berarti itu yang terakhir. It's okay, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut kelompok 2. Mas Agam pilih nomor berapa? Siapa? Mas Agam, pilih nomor berapa? Izin ke kamar mandi. Ya sayang. Agam pilih nomor? 21. 21, oke. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak ... karena ayah dan ibunya telah meninggal. Apa jawabannya Mas Agam? Apa Mas Agam? Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak ... karena telah ditinggal meninggal oleh ayahanda dan ibundanya. Apa jawabannya? Mas Agam? Yatim piatu. Shh, Mas Faruk didiskualifikasi loh ya. Apa Mas Agam jawabannya? Nomor 4 didiskualifikasi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawabannya. Yatim piatu. Oke, good. Nggak apa-apa. Lanjut kelompok 3. Mbak Eca sudah aktif. Kenapa? Tadi kepencet. Yang tim 2 tadi kepencet ya? Kepencet apa? Enggak sayang. Oke, ini sepertinya Mbak Eca belum aktif ya. Gitu. Ya, tetot itu berarti salah. Oke, ini Mbak Eca belum aktif ya dari kelompok 3 ya. Berarti yang menjawab adalah Mbak Gwen. Mbak Gwen ada, Mbak Gwen. Mbak Eca sudah aktif, Mbak Eca. Coba nyalakan kameranya atau mikrofonnya Mbak Eca. Oke, sepertinya belum ya Mbak Eca ya. Oke, silakan Mbak Gwen mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Mbak Gwen. Pilih nomor berapa? 11. Nah, 11? Emang ada 11? Sudah nggak ada, tinggal 22 sama 17. 17. Oh, 17. Wah, Mbak Gwen, luar biasa. Congratulations, you win 5 point ya untuk kelompok 3. Selamat Mbak Gwen dan teman-teman. Oke, terakhir ini kelompok 4 diwakili oleh Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Oke, silakan dijawab Mbak Nabila. Harus dulu. Oke, Mbak Nabila, silakan dijawab. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun? Tahun gajah. Tahun gajah. Oke, kita cek ya. Betul. Oke, Team 4 menang. Yeay, congratulations. Yeay. Itu lucu ya.
itu meme saja ya saya. Coba pakai mainan. Ya, selamat tim 4 ya. Lucu, yang tapi menang serem. ya. Oke, good job semuanya, hebat ini skornya. Aku nama gamenya Fitri. Oke, congratulations. Yeay. Untuk kelompok 4. Mas Faruk, Mbak Lana, Mbak Haura, Mbak Nabila, Mbak Elisha. Ya, oke. Aku mau tanya, Bu, nama Ya. apa? Kenapa? Bu, nama game. Nama Bentar, gamenya satu. apa? Oh, nama gamenya apa? Kalian mau main sendiri? Oke, Ustazah bagikan linknya di chat ya. Namanya Ini nama gamenya Bamboozle ya, Bamboozle Games ya. Oke. Ya, ini cara mainnya seperti ini ya sayang ya. Nanti ini Ustazah Kita share bisa screen bikin dulu. sendiri ya, Bu? Iya, bisa. Nah, cara mainnya nanti seperti ini ya. Kalian kan nanti sudah Ustazah bagikan link ya. Nanti kalian kan sudah Ustazah bagikan link. Nah, itu klik play. Nah, setelah klik play, kenapa? Nanti setelah klik play ini ada pilihan timnya. Kalau kalian main sendiri berarti kalian timnya pilih yang 1 ya. Questionnya kalian pilih yang 24. Nah, 24 ya. Setelah itu chat. Nah, pilih 1, timnya 1, questionnya yang 24. Nah, optionnya ini kalian pilih yang, nah kalau yang seperti kita tadi itu Classic Junior, kalau yang ini lebih menantang ya, ini pilih aja Classic yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, nanti kalian bisa main-main sendiri ya. Ini karena timnya cuma 1. Bu, akan bikin. Ya, Ustazah kirimkan linknya di chat ya. Oke. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Nggak ada. Cuma itu namanya aja. Gimana linknya? Sebentar. Kenapa sayang? Gimana aja game? Message apa? Menang kalah biasa aja. Iya, biasa aja ya. Kalau Betul menang sekali. jangan deh. Oke. Mana Bu kok kagak ada? Sebentar. Aku udah bisa itu kok kamu gitu. Ya tunggu aja. Itu ya. Ya, sudah kan? Sudah masuk kan? Oke, nah ingat ya, nanti yang pertama itu kalian klik play ya, klik play. Setelah klik play, itu pilih timnya itu 1, pertanyaannya 24, pertanyaannya 16 bisanya ya, 16. Lalu pilih yang classic question, cuma 1 sih pilihannya. Nah itu ya, terus kalian bisa bermain deh. Kalau sendiri mau kalah mau menang biasa aja. Iya, betul ya Mbak Elisha ya. Oke, good. Ada pertanyaan sayang? Sebelum Ustazah akhiri? Ada. Oke, selamat mencoba dan selamat bermain. Setelah ini kalian tidak ada ya. Tadi itu adalah evaluasi kita bermain game sambil belajar sambil bermain game. Alhamdulillah dulu. Di HP bisa tak, Bu? Di HP bisa sayang, di HP bisa. Kalian klik yang play ya. Download di Play Store aja. Iya, oke. Ada pertanyaan sebelum Ustazah akhiri? Oh Nggak iya. ada, Bu. Oke, good. Ini ya sayang ya, Ustazah ingatkan lagi bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri untuk lomba Sari Tilawah, masih dibuka pendaftaran dan pengumpulan karyanya hingga tanggal 29 Maret 2021 ya. Dari kelas 3 alhamdulillah lumayan banyak Aku nggak ikutan, Bu. ya, nggak apa-apa sayang. Ya. Banyak banget. Banyak. Iya, tetap semangat ya untuk mengikuti segala macam kegiatan daring di SD Anak Saleh. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, setelah ini silakan kalian persiapan untuk mengaji, ya, mengaji. Oke. Oke.
Karena sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Silahkan dinyalakan kameranya dan pose secantik dan seganteng mungkin boleh. Dan boleh, pokoknya yang cantik ganteng ya. Oke, Mbak Elisha, ini kok kelihatan botol aja Mbak Elisha? Oke, Mas Salman, silakan dinyalakan kameranya Mas Salman. Mas Raffi. Ayo. Carlo. Oh iya, Mas Carlo nggak apa-apa sayang. Tadi udah sini ya. Di sini. Bu, inilah. Mas Carlo, Mas Faruk, nanti sudah stop ya videonya ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, Mas Raffi nih. Mana? Belum kelihatan Mas Raffi, Mbak Ica, Mas Carlo, Mas Azam. Kita foto ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, 1. Mas Faruk, 1, 2, 3. Oke, ulang ya Mas Faruk. Nanti di stop videonya ya sama Ustadzah ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, good. Terima kasih anak-anak hebat untuk hari ini. Sudah. Oke, bisa akhiri ya KBM PAIBP hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa meneladani sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW. Ustazah ada tugas. Tidak ada Mbak Tevin. Tadi itu tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan tadi ya. Itu evaluasi kita hari ini. Oke, Ustazah akhiri. Selamat persiapan mengaji. Mohon maaf jika Ustazah ada salah hari ini ya. Oke, fastabiqul khairat, tetap dijaga sholat 5 waktu dan sholat sunnahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Bye. Mengaji ya. Bye. Aku jadi co-host, Bu. Ngaji dulu Mas Faruk. Ini bye. Ya, sebentar aja ya. Wow. Udah. 1 menit aja Mas Faruk. 1, 2, 3, 4, 5. Mas Blam. Pimpin. Has to unmute. Oke, udah Mas Faruk? Udah ya. No. Masih belum. Persiapan mengaji dong. Enggak.